Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Taruna Utama Akbar Faris Ramahunapa, STB 3890 dari Politeknik Ilmu Masyarakatan menyampaikan terkait dengan BLU. Nah, pelayanan publik merupakan tugas utama dari pemerintah yang telah dimandatkan oleh rakyat. Nah, oleh karena itu, pemerintah harus terus-menerus meningkatkan kualitas dari pelayanan publik. Nah, berdasarkan dengan hal tersebut, untuk dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, pemerintah saat ini telah membentuk BLU. Lantas, apakah BLU itu? Simak penjelasannya dengan berikut ini. Melansir dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, Badan Layanan Umum atau yang disingkat BLU merupakan instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Pada pasal 2 PP 23 tahun 2005 menyebutkan bahwasanya tujuan dari BLU sendiri yaitu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktik bisnis yang sehat. Dasar hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan BLU berupa undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan lainnya. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Yang keenam, Peraturan Menteri Keuangan. Yang ketujuh, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedelapan, Peraturan Dirjen Pembendaharaan Kementerian Keuangan. Dan peraturan-peraturan lainnya yang mengatur tentang BLU berdasarkan instansi masing-masing. Pasal 3 PP 23 tahun 2005 menyebutkan terkait dengan asas-asas dari BLU. Yang pertama, BLU beroperasi sebagai unit kerja Kementerian Negara, lembaga maupun pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan. Yang kedua, BLU tidak terpisah dari Kementerian Negara, lembaga, pemerintah daerah sebagai institusi induk, karena BLU merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan Kementerian Negara, lembaga, pemerintah daerah. Nah, maka dari itu, status hukum BLU tidak terpisah dari Kementerian Negara, lembaga, pemerintah daerah sebagai instansi induk. Yang ketiga, menteri, pimpinan lembaga, maupun kepala daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikan kepada BLU dari segi manfaat layanan yang dihasilkan. Yang keempat, pejabat yang ditunjuk mengelola BLU bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan kepadanya oleh menteri, pimpinan lembaga, maupun kepala daerah. Yang terakhir, BLU menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian keuntungan. Meskipun demikian, BLU dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan jasa layanan yang telah diberikan. Imbalan atas barang jasa tersebut ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana. Nah, tarif layanan harus mempertimbangkan aspek-aspek. Yang pertama, kontinuitas dan pengembangan layanan. Yang kedua, daya beli masyarakat. Yang ketiga, asas keadilan dan kepatutan. Dan keempat, kompetisi yang sehat. Pasal 33 ayat 1 PP 74 tahun 2012 menyebutkan terkait dengan karakteristik dari BLU. Yang pertama, berkedudukan sebagai instansi di lingkungan pemerintah. Yang kedua, menyediakan barang dan atau jasa yang dijual kepada masyarakat. Yang ketiga, tidak mengutamakan mencari keuntungan. Yang keempat, didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Yang kelima, pejabat pengelola BLU dan pegawai BLU dapat terdiri dari pegawai negeri sipil atau PNS dan atau tenaga profesional non-PNS sesuai dengan ketentuan dari BLU. Pasal 4 PP nomor 23 tahun 2005 menyebutkan terkait dengan syarat dari BLU yang harus dipenuhi, yaitu 3 syarat, yaitu substantif, teknis, dan administratif. Nah, persyaratan substantif, instansi pemerintah yang bersangkutan harus menyelenggarakan layanan umum yang berhubungan dengan yang pertama, penyediaan barang atau jasa layanan umum, contohnya pelayanan di bidang rumah sakit, pendidikan,
dan juga penelitian. Kemudian, pengelolaan wilayah atau kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum. Contohnya, otorita dan kawasan pengembangan ekonomi terpadu. Kemudian, pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan atau pelayanan kepada masyarakat. Contohnya, pengelolaan dana bergulir untuk usaha kecil dan menengah, pengelolaan perunusan pinjaman, dan pengelolaan tabungan perumahan. Nah, persyaratan teknis, yang pertama, kinerja pelayanan di bidang tugas, pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU, sebagaimana direkomendasikan oleh Menteri, pimpinan lembaga, atau Kepala SKPD, sesuai dengan kewenangannya. Kemudian, kinerja keuangan Satker instansi yang bersangkutan sehat, sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLU. Kemudian persyaratan administratif, yaitu meliputi dokumen-dokumen. Pertama, persyaratan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan keuangan dan manfaat bagi masyarakat. Yang kedua, pola tata kelola. Yang ketiga, rencana strategis bisnis. Yang keempat, laporan keuangan pokok. Yang kelima, standar pelayanan minimal. Dan yang keenam, laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen. Data yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Pembendaraan Kementerian Keuangan mencatat bahwa terdapat 244 badan layanan umum sepanjang 2020. BLU ini meningkat sebanyak 8 dari tahun 2019 yang berjumlah 235 saja. Nah, rinciannya sebagai berikut. Sepanjang 2020 terdiri dari 105 BLU di bidang kesehatan, 101 BLU di bidang pendidikan, 10 BLU pengelolaan dana, 5 BLU pengelolaan kawasan, dan 23 BLU penyediaan barang dan jasa lainnya. Terkait dengan pendapatan BLU juga tumbuh positif selama 2020 dengan pendapatan sebesar 69,6 triliun. Nah, angka ini meningkat 139% dari target sebesar 50 triliun. Capaian ini meningkat signifikan sebesar 40,2% jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019 sebesar 48,8 triliun. Tantangan BLU ke depan. Di balik semua harapan dari adanya BLU, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan pelayanan publik melalui BLU juga mengundang beberapa potensi permasalahan yang jika tidak dapat dimitigasi akan menyebabkan tidak optimalnya tujuan pendirian dari BLU. Nah, tantangan tersebut meliputi yang pertama, inefisiensi. Mengingat bahwa BLU memiliki wewenang khusus dalam mengelola keuangan, maka bisa saja terjadi mismanagement yang menyebabkan biaya tinggi dalam pengelolaan BLU. Sebagai contoh, pengelolaan BLU cenderung akan memaksimumkan pendapatan pengelola tanpa mempertimbangkan prinsip efisiensi dari BLU. Yang kedua, high cost pelayanan publik semakin tidak terjangkau. Mengingat BLU dapat memungut biaya pelayanan secara langsung dari masyarakat, bisa saja terjadi suatu kondisi di masa BLU lebih mengejar penerimaan dengan mengesampingkan fungsi utamanya, yaitu menyediakan pelayanan publik secara merata. Walaupun kualitas dan pelayanan publik semakin baik, tetapi jika tidak terjangkau dan semakin sedikit yang mengakses, maka pada prinsipnya tujuan BLU tidak tercapai. Ketiga, beban fiskal. Implikasi dari pengelolaan keuangan BLU memiliki implikasi yang cukup signifikan pada APBN. Pendapatan BLU yang hanya bersifat in-out dalam APBN pada dasarnya menyebabkan mandatory spending menjadi meningkat. Hal ini menyebabkan alokasi untuk anggaran pendidikan dan transfer daerah menjadi naik namun tidak didukung sumber pendanaan yang real. Hal ini tentu saja menyebabkan tidak baik untuk kesehatan fiskal ke depannya. Melihat tantangan yang ada ke depannya, maka diperlukan strategi untuk memitigasi permasalahan yang mungkin timbul. Strategi tersebut meliputi yang pertama, standarisasi dan secara bersama membangun skema insentif. Pemerintah perlu mengatur secara tegas bentuk barang dan jasa yang wajib disediakan oleh BLU dalam pelayanan publik sehingga BLU tidak membuat produk layanan yang tidak terjangkau oleh masyarakat pada umumnya. Selain itu, pemerintah juga harus membentuk skema insentif bagi pengelola BLU untuk menghindari terjadinya inefisiensi dan mencegah moral hazard pengelola BLU untuk memaksimalkan penghasilan. Yang kedua, evaluasi dan revisi regulasi. Akan lebih baik jika penerimaan dari BLU tidak dimasukkan sebagai komponen dalam perhitungan mandatory spending, mengingat pada kenyataannya penerimaan tersebut sudah dialokasikan penggunaannya. Nah, untuk itu, kedepannya diperlukan revisi formulasi dan regulasi terkait dengan mandatory spending, terutama dikaitkan dengan penerimaan dari BLU. Yang ketiga, monitoring dan transparansi. Mengingat BLU merupakan bagian dari lembaga birokrasi, maka tentu saja fungsi pengawasan perlu diperkuat untuk menjaga agar BLU bekerja sesuai dengan harapan. Demikian penjelasan mengenai BLU yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Agar
dapat membuat kita sama-sama belajar mengenai apa itu BLU dan menambah pemahaman kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.